bersama saya, Elvi Saptiani, dengan NIM 857368309. Di praktikum MIPA kali ini, saya akan membuktikan adanya muatan suatu listrik pada suatu bahan yang digosokkan. Mari kita praktikan. Alat dan bahan yang saya perlukan. Yang pertama ada sedotan plastik putih, yang kedua botol aku atau botol plastik bekas, yang ketiga kain wol atau kain panel, yang keempat potongan tisu, potongan kertas kecil atau serpihan. Sebelum ke praktiknya, saya akan membacakan tujuan percobaan. Tujuan percobaan kali ini membuktikan bahwa suatu benda dapat bermuatan listrik setelah digosokkan, mengamati gaya tarik-menarik atau tolak-menolak akibat adanya muatan listrik, menjelaskan sifat muatan listrik statis menggunakan benda-benda sederhana, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika, gaya tarik dan tolak antar dua benda bermuatan. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan pada sedotan ke kertas juga tisu. Nah, sebelum itu kita sebelumnya tidak menggosokkan sedotan kepada kain panel. Di percobaan kedua, kita akan menggosokkannya kepada kain panel dan kita akan mengamati apa yang terjadi. Jadi, kita akan melakukan percobaan pertama yaitu dengan tidak menggeserkan sedotan ke kain panel. Percobaan pertama. Prosedur percobaan. Letakkan potongan kertas atau tisu di atas meja dan jangan gosokkan sedotan kepada kain panel. Lihatlah dan amati kertas tidak tertarik kepada sedotan. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan kedua yaitu menggeserkan sedotan ke kain panel. Percobaan kedua yaitu membuktikan benda dapat bermuatan. 1. Letakkan potongan kertas atau tisu di atas meja atau di atas kertas. Gosokkan sedotan dengan kain wol 20-30 detik. Dekatkan sedotan yang telah digosok ke potongan kertas kecil. Amati apakah kertas tertarik ke arah sedotan atau tidak. Dari hasil pengamatan ini dapat dilihat kertas atau tisu itu dapat tertarik kepada sedotan. Hasil pengamatan interaksi sedotan dengan kertas. Kondisi sedotan yang tidak digosok itu reaksi kertasnya tidak tertarik. Tidak ada reaksi antara kertas terhadap sedotan. Kondisi sedotan digosok selama 30 detik, reaksi kertas tertarik. Terdapat reaksi yaitu kertas menempel pada sedotan. Pembahasannya berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan pertama, sedotan yang tidak digosok tidak menimbulkan reaksi terhadap potongan kertas. Namun setelah sedotan digosok dengan kain wol selama kurang lebih 30 detik, potongan kertas kecil tertarik dan menempel pada sedotan tersebut. Hal ini merupakan bahwa proses penggosokan menyebabkan perpindahan elektro dari kain wol ke sedotan sehingga sedotan menjadi bermuatan listrik statis. Benda bermuatan listrik dapat menarik benda lain yang netral karena adanya gaya elektrostatika. Untuk selanjutnya yaitu prosedur percobaan gaya elektrostatika antar benda bermuatan. Letakkan sedotan pertama secara mendatar di atas mulut botol aqua sehingga dapat bergerak bebas jika tersentuh. Gosok kedua dengan kain wol selama 20-30 detik. Gosokkan kedua sedotan. Dekatkan sedotan yang sudah digosok ke sedotan yang berbeda di atas botol aqua tanpa menyentuhnya. Amati apakah sedotan di atas botol bergerak menjauh atau mendekat. Ulangi dengan cara sedotan atas digosok, sedotan bawah tidak digosok, kedua sedotan digosok, dan keduanya tidak digosok. Hasil pengamatan interaksi dua sedotan. Percobaan pertama, sedotan A tidak digosok, sedotan B digosok. Hasilnya tarik-menarik. Percobaan kedua,
sedotan A digosok, sedotan B tidak digosok. Hasilnya tarik-menarik. Percobaan ketiga, sedotan A digosok, sedotan B digosok. Hasilnya tolak-menolak. Percobaan keempat, sedotan A tidak digosok, sedotan B tidak digosok. Hasilnya tidak bereaksi. Percobaan selanjutnya menunjukkan interaksi antar dua sedotan dengan kondisi muatan yang berbeda. Pada saat salah satu sedotan digosok dan lainnya tidak, keduanya saling tarik-menarik. Hal ini terjadi karena sedotan yang digosok memiliki muatan listrik negatif, sedangkan sedotan yang tidak digosok masih netral sehingga tertarik oleh gaya elektrostastika. Sebaliknya, ketika kedua sedotan digosok, keduanya bermuatan sama, muatan negatif, sehingga saling tolak-menolak. Jika keduanya tidak digosok, tidak terjadi reaksi karena tidak ada muatan yang menyebabkan gaya tarik atau tolak. Nah, itulah tadi video praktikum yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga videonya bermanfaat. Monyong Putri.